Anybody home, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita nge-up lagi ya, atau ngebahas penyebab kematian mahasiswi UNER, begitu ya. Nah, ini ada ayah sambungnya, begitu. Beliau ini memberikan statementnya kepada wartawan, begitu, mengenai anaknya tersebut. Nah, jadi kita juga mengucapkan belasungkawa yang paling dalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga jenazah atau almarhumah ya dari mahasiswi ini bisa diberikan pengampunan, dan juga ya pokoknya keluarga yang ditinggalkan juga ikhlas ya. Nah, Bapak ini sambungnya mahasiswi ini mengatakan begini, dia itu kan dokter hewan katanya, nggak ada masalah apa-apa kok. Terus tapi ada kemungkinan kalau dia ini lagi stres gitu, orangnya ini tertutup ya. Jadi gimana ya ibunya dan saya, katanya bapak sambungnya itu, nggak tahu ini kenapa. Ibunya itu juga sangat menyayangi dia. Terus saya juga si bapak sambungnya itu sampai sempat ngomong, di antara anaknya itu dia yang paling aku sayang katanya, karena anak ini sangat menurut dan nggak ada jiwa pemberontak. Nah, jadi anak-anak kayak umur 17 tahun, 16 tahun sampai 20 atau mungkin 30 atau 25 itu masih mencari jati diri ya. Biasanya anak-anak segitu memang jiwa pemberontaknya atau rebelnya ini bergelora gitu. Nah, terus suratnya itu sudah dibaca. Gimana ya katanya si wartawan, gimana ya Pak? Ya intinya dia itu setelah saya membukakan mata untuk melihat dunia, ini poinnya, itu ternyata dunia itu tidak bersih menurut mahasiswi ini gitu. Karena kan memang dia ini belum banyak pengalaman, baru 21 tahun sekolah. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan ini itu tidak diajarkan di sekolah. Iya sih, itu benar ya. Terus nggak diajarkan. Terus kemudian akhirnya ketika dia mengenal dunia ini, ternyata dunia itu mulai banyak persaingan, apapun itu, di bidang dagang juga. Terus pokoknya dunia itu memang kejam. Memang itu yang mulai saya kasih tahu ke anak-anak gitu. Ya benar sih ya, benar banget. Terus hanya itu saja, ada masalah kok saya dengar. Terus kok tiba-tiba saya itu mendengar dia itu suicide gitu atau budir gitu. Dan itu menggunakan gas helium. Itu sampai sekarang kami, maksudnya itu orang tuanya itu, nggak habis pikir dapat dari mana gas helium itu. Nah, tapi menurut ceritanya teman-temannya di kuliah itu, informasi itu, gas helium itu bisa dibeli di mana, di online begitu. Ya sekarang kan kita kan memang zamannya online itu lebih mudah ya, bisa pesan aja, nggak pakai ribet ya kan. Nah, terus selama ini dia memang sudah nggak kuat lagi menahan apa yang diderita di dunia ini. Nah, ini big question ya. Terus oke, itu yang disampaikan oleh ayah sambungnya. Kalau kalian ngikutin video sebelum ini, Madam Suki udah ngasih tahu di sini ada sebuah Two of Cups ya. Jadi penyebab kematiannya di sini ada Two of Cups, Four of Cups, dan Death and Rebirth. Dan ini adalah keputusan dia suicide atau budir, Death and Rebirth ya. Nah, oke, mari kita kulik dari apa yang dikatakan oleh ayah sambungnya ya, yang mengatakan bahwa anaknya ini kan dokter hewan gitu ya.
orangnya ini pendiam. Oke, kita lihat apakah dia ini termasuk anak yang atau remaja yang pendiam. Oke. Ya. Memang benar dia adalah seorang remaja yang pendiam. Oke, kita perkuat dengan kartu yang berbeda. Ini berbeda ya. Nah, jadi iya sih, dia itu lebih banyak menyimpan orangnya. Nah, ini buat kalian yang masih remaja, yang jiwa remaja itu kan jiwa yang meronta-ronta ya. Nah, jadi ini sebuah pengalaman atau sebuah hal yang harus kita sikapi ya. Buat kalian yang remaja, tumbuh remaja yang punya sikap pendiam banget atau tertutup, lebih baik kalian itu punya teman untuk share ya. Teman untuk share. Terima kasih. Teman untuk share, terus kemudian kalian itu punya teman ya. Kalau kalian takut bahwa nanti apa yang kalian keluhkan itu diobrolkan atau di aib kalian itu dikuak sama temen, ya lebih baik datang ke psikolog begitu. Padahal mahasiswi ini adalah mahasiswi kedokteran loh ya. Seharusnya dia mengerti ya. Kalau misalkan dia nggak punya teman untuk curhat atau apa, dia bisa datang ke psikolog, sama-sama dokter loh. Kenapa enggak? Ya, jadi memang benar orangnya tertutup. Nah, terus kalau masalah yang gas helium itu dia dapatkan dari mana? Apakah dia membelinya melalui online atau dari orang lain? Begitu ya. Karena kan ini misteri kematiannya masih diselidiki, ya. Oke. Three of Pentacles, Two of Pentacles. Wow, ada yang jatuh. Bentar ya. Four of Swords. Jadi di kartu ini keluarnya dia nggak beli di online. Lalu dapat dari mana? Apakah dia beli? Apakah dia beli sendiri ke farmasi atau ke apotik? Oke, terbalik. Apakah dia pergi menyuruh orang lain? Sepertinya iya. Dia meminta seseorang untuk membeli, mungkin ya, karena di sini ada judgment. Jadi dia meminta orang untuk membeli, tapi untuk kepentingan, mungkin ya kepentingan kebutuhannya lah, atau kepentingan dari, dia kan seorang dokter hewan. Barangkali dia menyuruh orang, terus kemudian dia mengatakan, oh untuk kepentingan saya membuat ini dan itu, gitu ya. Atau dia pergi sendiri, coba ya, lewat seseorang gitu. Madam Suki masih penasaran gas helium ini. Nah, apa ini? Kartunya terbalik. Oke, jadi sepertinya memang dia menyuruh seseorang. Tapi seseorang ini siapa kan kita belum tahu ya. Mungkin nanti dengan berkembangnya penyelidikan ini, mungkin nanti akan terungkap. Terus apakah dia bunuh diri? Ya, apakah dia bunuh diri? Karena menurut bapaknya itu kan nggak ada apa-apa kok, gitu kan. Memang orangnya agak pendiam dan lain-lain dan tertutup ya. Coba kita lihat. Iya sih, sepertinya memang dia ini budir gitu ya. Nah, soalnya dari kondisinya si mahasiswi ini, dia itu kan menaruh plastik di kepalanya, dan itu dia tidak plastiknya itu tidak
tidak kuat begitu ya. Jadi plastiknya itu nggak kuat gitu, masih ada rongga gitu ya. Dan kemudian di plastik itu ada selang yang menghubungkan ke gas helium itu ya. Nah ini Manasuki mau cerita ya, di sini kan keanehannya, kenapa kalau misalkan dia mau budir, kenapa harus memplakban kepalanya dan dia harus ini ke plastik ya kan? Apa supaya dia itu fly, kemudian tidur, kemudian tidak sakit gitu ya. Apa kematiannya itu tidak menyakitkan, terus kemudian dia kayak tidur aja, tidur lama-lama hilang begitu. Kita lihat di kartu berikutnya. Oke. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Karena kita melihat sebuah keanehan di sini, kepalanya ditutup plastik, ya. Terus itu dilakban, tapi tidak kencang. Sementara ada kayak selang gitu ke sebuah tabung helium gitu ya. Terus dia seperti isap begitu, ya. Jadi sepertinya dia tuh kayak mau tidur kayak gitu, lama-lama hilang. Karena di sini memang energinya seperti itu, ya. Jadi ini budir ya. Nah terus kalau kalian masih ngeyel atau maksudnya kita masih masa sih ini kayaknya ada orang lain deh dan bla bla bla. Kami punya experience, ini teman sendiri, teman baik malah, ya teman baik. Dia ini orang Belanda, teman kami tinggalnya di Belanda karena Madam Suki tinggal di Belanda ya. Terus dia ini adalah guru yoga, ya. Dia mempunyai inner child yang sedih sih, ya. Dia mempunyai inner child yang sedih, dia punya inner wound ketika dia cerai dengan suaminya itu, kemudian hubungannya dia dengan anaknya itu nggak baik, istilahnya kayak gitu ya. Nah, tapi dia punya pacar, tapi pacarnya itu mungkin belum bisa untuk mengendalikan angernya dia ini, triggernya dia di dalam dirinya itu, atau kemarahannya ini, dan one day dia budir. Ini cerita ya. Kalian mau tahu nggak posisinya dia budir itu gimana? Posisinya dia budir itu adalah kakinya diikat, ya. Kakinya diikat, ya, kakinya diikat, terus tangannya itu juga dia ikat seperti kayak diikat tapi kurang rapi. Tapi intinya dia itu sepertinya dalam kondisi terikat gitu, ya. Tapi kakinya ini diikat dengan rapi, dengan kencang. Tangannya enggak, karena kan dia mesti kayak gimana ya. Setelah itu dia ke gedung, ke rumahnya dia itu, dan kemudian dia budir di sana. Ketika polisi menemukan, polisi itu nggak percaya kalau dia budir, karena dengan melihat kondisinya seperti itu, tangannya terikat, kakinya terikat, itu kayaknya kayak kok itu maksudnya kok niat banget gitu loh, iya kan? Nah, setelah kemudian diotopsi sama dokter, ya udah, ketika diotopsi memang benar dia budir, nggak ada kekerasan, karena ini juga sama, nggak ada kekerasan gitu, nggak ada kekerasan yang terjadi kepada yang meninggal ini gitu, sama dengan mahasiswi ini. Nah terus kemudian kenapa kok dia diikat? Supaya ketika dia kehabisan nafas itu tangannya nggak bisa menggapai-gapai gitu. Kan ada kalanya ketika orang sudah budir, terus udah gitu, misalkan ini masih ini, kan dia masih ada upaya untuk ini ya. Itu supaya udah dia nggak punya usaha karena kesakit kan, nggak ada usaha untuk ini nggak bisa melawan gitu loh. Karena ada juga orang yang sorry to say kondisinya budir, tapi kemudian mungkin ininya patah, itunya terjadi sesuatu, dan kemudian mungkin dia bisa menarik, itu gagal. Ada beberapa kejadian seperti itu. Nah jadi memang sepertinya ini budir sih. Nah masalahnya kan Madam Suki udah kasih tahu ya di video pertama. Coba kalian intip, karena di sini ada Two of Cups dan Four of Cups. Untuk ini kalian bisa lihat di video pertamanya ini, karena ini ada hubungan dengan sebab kematiannya. Jadi Madam Suki mau pesan aja buat kalian nih yang mempunyai masalah, yang mungkin kalian adalah tipe orang yang tertutup, dan kalian itu
sulit banget untuk share ke orang lain, sebaiknya kalian pergi ke psikolog ya. Karena kalau ini misalkan, karena gini, dulu sebelum corona ya, sebelum corona time itu, kalian bayangkan di seluruh dunia setiap 6 detik atau setiap 1 menit ya, 1 menit, setiap 1 menit sebelum corona itu ada orang budir. Nah, jadi keputusan hidup dan keputusan mati memang keputusan kita sendiri sih ya, karena hidup dan mati itu memang di tangan Tuhan ya. Tetapi kalau misalkan keputusannya untuk mengakhiri, ya juga Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain ya. This is your choice, begitu. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita hidup pada masa sekarang ini, kita mau tentukan apa sih goal kita, apa sih keinginan kita untuk hidup, kayak gitu ya, supaya hidup ini mempunyai sebuah tujuan. Nah, bila mana kalian mempunyai masalah-masalah tertekan batin, atau kalian pernah dalam kondisi keluarga yang toksik, atau kalian merasa bahwa hidup itu nggak adil buat kalian, seperti yang diuraikan oleh bapaknya mahasiswi Surabaya ini ya. Jadi kalian mesti cari pertolongan, karena itu memang sesuatu yang harus disembuhkan ya. Jadi batin kita ini sedang membutuhkan pertolongan. Kalian boleh datang ke psikolog ya, tapi kalau misalkan kalian percaya sama Madam Suki, silakan datang ke Madam Suki, karena Madam Suki juga banyak sekali ngobatin orang-orang yang seperti ini, menyembuhkan mereka, karena mereka mempunyai, mungkin pernah menjadi korban pelecehan, pencabulan ya kan, mereka pernah mendapatkan trauma yang paling berat dalam hidupnya mereka ini. Mungkin mereka ini mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya, ayahnya, ya kan? Karena is lot of bad story in this life, ya. Karena setiap orang tuh pasti punya cerita lah. Karena klien Madam Suki banyak yang mengalami hal-hal seperti ini ya, trauma, inner child terluka, anxiety, psikosomatis banyak banget, dan mereka sudah datang ke dokternya, sudah datang ke psikolog, bahkan ke psikiater dikasih obat ya. Tapi mungkin belum jodohnya begitu, mungkin ya. Nah, kalau kalian percaya, kalian boleh datang ke Madam Suki, karena banyak kesembuhan yang sudah Madam Suki obati ya. Tapi kalau kalian mau ke psikolog dulu, silahkan monggo ya. Jadi untuk itu kalian bisa mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini selama 7 hari, dan Madam Suki tidak memberikan obat apapun, karena ini pengobatannya adalah pengobatan energi holistik ya, dari jarak jauh. Oke? Program ini selama 7 hari, dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Finally, begitu aja. Send love and light. Sama Madam Suki, Thailand, Sang Jaya.